hours on the clock. The Nuggets advance. LeBron James telah dipecundangi dan tereliminasi dari playoff 2024. Semua kerja kerasnya dengan Lakers musim ini harus berakhir mengecewakan di tangan Nikola Jokic dan Denver Nuggets lagi dan lagi. Dengan kekalahan ini, maka mereka secara resmi telah menjadi musuh terbesar LeBron James sepanjang 21 tahun ia berkarir di NBA, jauh melebihi Super Team Warriors. Masa-masa LeBron bersama Lakers berjalan layaknya roller coaster. Pada musim pertamanya, ia gagal masuk ke playoff untuk pertama kalinya sejak 2005, di mana itu merupakan musim kedua LeBron di NBA. Namun, Lakers langsung berubah drastis pada musim berikutnya. Setelah mendapatkan Anthony Davis atau AD untuk membantu LeBron, Lakers langsung bermain dominan hingga jadi juara di NBA Bubble. Cerita LeBron dan Lakers pun tak seindah itu setelah menjadi juara. Sejak 2020 hingga saat ini, mereka selalu menduduki posisi bawah di bagian playoff. Bahkan mereka juga pernah gagal untuk masuk ke babak play-in pada 2022 lalu. Entah bagaimana, Lakers selalu menghadapi masalah yang sama dari tahun ke tahun, seperti pemain cadangan maupun pelatih yang kurang kompeten. Pada 2023, musim Lakers bisa saja dibilang sukses meski mereka harus berjuang di babak play-in untuk merebut peringkat 7 di wilayah barat. Lakers memiliki jalan yang sempurna untuk melaju ke final wilayah barat karena susunan tim yang jauh lebih unggul dan merata dibanding musuh-musuhnya. Namun, di saat yang sama, mereka juga harus disapu bersih dan dipermalukan oleh Jokic dan Nuggets di babak ini. Jika dilihat dari sejarah karir LeBron, sebenarnya sapu bersih ini bukanlah hal yang baru, sebab ia sendiri sudah pernah disapu bersih oleh Spurs dan Warriors di babak final NBA. Namun, seri dominan Nuggets ini merupakan awal dari mimpi buruk LeBron sepanjang karirnya. Mengapa demikian? Karena setelah seri ini, LeBron dan Lakers sangat kesulitan untuk memberikan jawaban maupun pembalasan untuk Nuggets, baik pada musim reguler maupun playoff. Sejak Desember 2022 hingga 26 April lalu, Nuggets memiliki rekor menang kalah 11-0 atas Lakers. Ya, 11-0 guys. Lakers tidak bisa menemukan jawaban satupun atas dominasi Nuggets selama hampir 2 tahun. Ini merupakan kali pertama LeBron sampai dikalahkan 11 kali beruntun oleh tim yang sama sepanjang karirnya. Bagi semua orang tentu ini sangat memalukan. Bagaimana bisa seorang legenda dikalahkan gak cuma 3 kali, 5 kali, tapi sampai 11 kali berturut-turut oleh tim dan orang-orang yang sama? Terlebih lagi, beberapa pertandingan tersebut merupakan pertandingan yang besar dan bermakna bagi Lakers. Setelah dikalahkan 4-0 di wilayah barat, LeBron bertemu lagi dengan Nuggets di laga pembuka musim 2023-2024. Tanpa berlama-lama, inilah yang dilakukan Nuggets padanya. Jackson outside, shot clock at 6, makes the fade. Setelah dijatuhkan oleh Reggie Jackson, Nuggets berhasil mengambil kendali penuh dalam pertandingan ini hingga mengalahkan Lakers dengan skor akhir 119-107. Kemudian pada 8 Februari 2024, di saat Lakers menjalani hari yang spesial dengan meresmikan patung Kobe Bryant, mereka bertemu lagi dengan Nuggets pada malam itu. Dan ya, Nuggets menghancurkan malam indah mereka dengan skor akhir 114-106. Tak berhenti sampai di situ, di saat LeBron semakin dekat untuk mengumpulkan total 40.000 poin sepanjang karirnya, ia harus berhadapan dengan Nuggets lagi dan lagi. Meski berhasil meraih pencapaian itu, kemenangan tetap berada di tangan Nuggets dengan skor akhir 124-114. Kurang malang apa lagi nasib LeBron James saat bertemu dengan Nuggets. Di momen-momen yang penting pun, Nuggets masih bisa menemukan cara untuk mengalahkannya. Dan dengan Lakers yang berhasil mengalahkan Pelicans di babak play-in tahun ini, maka Lakers berhasil mengamankan tiket playoff lagi dengan menduduki peringkat 7 di wilayah barat. Dan lawan yang mereka hadapi tidak lain dan tidak bukan adalah sang juara bertahan Denver Nuggets yang menduduki peringkat kedua. Setelah diteror habis-habisan oleh mereka sepanjang musim reguler, LeBron dan Lakers malah harus melawan Nuggets lagi untuk lolos ke ronde kedua. Baik yang beranggapan bahwa kali ini akan berbeda dengan seri musim lalu, karena LeBron sudah mendapatkan lebih banyak waktu istirahat serta kondisi badannya yang juga lebih segar karena babak playoff baru saja dimulai. Namun apa yang terjadi di pertandingan pertama pun sama saja seperti pertandingan-pertandingan sebelumnya. Lakers pada awalnya berhasil unggul sampai paruh pertama berakhir, kemudian pemain-pemain Nuggets langsung menyala di kuarter ketiga hingga mengambil alih kedudukan. Lalu Lakers berhasil bangkit di kuarter keempat, namun tetap saja kalah dari Nuggets karena mereka bermain jauh lebih baik untuk menutup pertandingan. Padahal dalam pertandingan ini, LeBron sudah bermain hampir sempurna di paruh pertama dengan mencetak 19 points dan 3 tembakan 3 point yang ia ambil berhasil masuk semua. Sayangnya, hal tersebut masih kurang untuk memberikan Lakers kemenangan pertama mereka setelah kalah bertubi-tubi.
Di pertandingan kedua, LeBron dan Lakers pun sudah terlihat jelas untuk mengunci kemenangan di kuarter ketiga. Mereka sempat unggul hingga 20 poin. Namun inilah yang terjadi. Porter picked up Jokic, 3-on-2. It's a beautiful pass. Murray and a sledgehammer by Porter. With the rebound by Jokic, Caldwell Pope into pressure. Look at that. Look at that. That's your three, Reds. He's going to do it the hard way. The pass down low, Gordon. Back to Porter. Tied. Gets the screen. LeBron comes up on him. Here is for the tie. The mid-range. Murray makes a move. The Nuggets have won. Entah mengapa dan bagaimana, Lakers masih bisa saja kalah di game ini. Padahal ini merupakan kesempatan besar bagi mereka untuk memutarbalikkan momentum di seri ini. Parahnya lagi, sudah kena comeback 20 poin, kekalahan ini kesannya malah jadi semakin pahit setelah Jamal Murray berhasil meluncurkan tembakan buzzer beater untuk mengunci kemenangan Nuggets. Pada detik itu, jika Lakers masih saja kalah, maka seberapa jauh lagi jarak skor yang harus dibuat Lakers agar mereka bisa mencuri setidaknya satu kemenangan saja. Setelah seri berpindah ke kota Los Angeles, Lakers juga masih kewalahan di pertandingan ketiga, dan mereka lagi-lagi berada di ambang eliminasi dan sapu bersih dalam 2 seri beruntun oleh tim yang sama. Untungnya saja LeBron berhasil membuktikan kalau ia tidak akan keluar dengan catatan semengecewakan itu, karena ia dan Lakers berhasil meraih kemenangan pertama mereka atas Nuggets pada pertandingan keempat setelah kalah 11 kali beruntun. Dalam 4 pertandingan, Lakers mampu untuk memimpin pertandingan hingga sekitar total 129 menit. Sedangkan Nuggets hanya selama sekitar 41 menit saja. Namun, meski berbanding sangat jauh, LeBron dan Lakers malah masih tertinggal 1-3 di seri ini. Ya, setidaknya mereka berhasil mematahkan kutukan kekalahan beruntun ini, karena apa yang akan terjadi pada pertandingan kelima akan membuat LeBron dan para fansnya makin sakit hati. Kali ini, Nuggets sudah tidak main-main lagi. Lakers memang berhasil unggul 3 poin setelah paruh pertama berakhir. Namun Nuggets sudah kembali bermain hebat di kuarter ketiga dan 4. Dan hal ini pun terjadi lagi. Jokic a screen, Murray to try to break the tie. No timeout by the Lakers. They gotta go. Sungguh akhir yang menyakitkan untuk menyudahi musim LeBron dan Lakers yang naik turun ini. Awalnya disambut dengan kekalahan di laga pembuka, Jokic, Murray, dan Nuggets juga merupakan tim yang mengusir LeBron dari playoff musim ini. Parahnya lagi, ia dan Lakers sudah terkena game winning shot dari Murray hingga 2 kali dalam seri ini. Tidak pernah kita lihat ada seseorang pemain dengan mentalitas pemenang sekuat ini saat berhadapan dengan LeBron, sang legenda. Tak hanya itu, Murray juga sempat melakukan posterize di atas LeBron di kuarter keempat. Ia benar-benar tidak bisa melakukan apa-apa lagi selain menyaksikannya di depan matanya sendiri. Dengan semua hal itu, sudah jelas jika Denver Nuggets adalah musuh terbesar yang pernah dihadapi oleh sang LeBron James. Tapi, bukannya LeBron sudah pernah menghadapi beberapa tim yang jauh lebih hebat dan legendaris seperti dinasti Spurs dan Warriors. Memang, mereka merupakan beberapa dari musuh terkuat LeBron. Namun pada saat itu LeBron masih bisa mengimbangi hingga membalas kekalahannya baik di musim reguler maupun playoffs. Dan secara individu, kemampuan LeBron saat itu masih sangat unggul dibandingkan tim Duncan, Stephen Curry, dan bahkan Kevin Durant. Tapi kali ini, LeBron tidak bisa berbuat banyak saat berhadapan dengan Nuggets. Dan hal tersebut sudah terbukti dengan jelas melalui rekornya. Performa LeBron saat melawan Nuggets memang masih terlihat solid, namun catatannya masih kalah jauh dengan Jokic. Dan hal ini memang sulit untuk diterima. Tapi sudah saatnya kita menerima fakta bahwa permainan Jokic di lapangan sudah sangat melampaui LeBron. Untuk pertama kalinya, LeBron harus berhadapan dengan seseorang yang memiliki kemampuan dan IQ yang jauh lebih baik darinya. Saking hebatnya Jokic dan Nuggets, LeBron sampai sempat memikirkan untuk pensiun setelah disapu bersih musim lalu. Dan musim ini, Nuggets hanya semakin memperkuat statusnya sebagai penakluk LeBron James sebelum dirinya memutuskan untuk benar-benar pensiun. Dikalahkan oleh tim yang sama dalam 2 seri beruntun memang pahit. Tapi hanya menang sekali dalam 13 pertandingan terakhir. Tidak ada satupun tim yang bisa melakukan itu kepada seorang LeBron selain Denver Nuggets. Itulah ulasan mengenai episode kali ini. Bantai sale banding harga jersey basket cuma 100.000 doang per setel. Custom jersey apapun bisa di Easy Sportswear, 100% polyester, full print, jahitan rapi, dijamin kualitas terbaik. Gak usah takut kebesaran kekecilan, karena dari ukuran kecil sampai jumbo ada semua. Ada cacat kami ganti 100%, gas check out aja. Jangan lupa like, comment, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.